Kembali bersama kami dalam News Screen. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya sejumlah maladministrasi dalam pengembangan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ombudsman memastikan sudah menyetorkan laporan hasil pemeriksaan kepada sejumlah pihak seperti BP Batam, Polri, Kementerian ATR BPN hingga BKPM. Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya sejumlah maladministrasi dalam pengembangan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ini menjadi temuan terbaru usai proses investigasi dilakukan Ombudsman sejak September 2023 lalu. Dalam keterangan persnya, anggota Ombudsman RI, Yohanes Widiantoro, mengungkapkan proses investigasi atas prakarsa sendiri ini dilakukan mengingat adanya dampak terhadap masyarakat dalam proyek Rempang Eco City. Yohanes memastikan sudah menyetorkan laporan hasil pemeriksaan kepada sejumlah pihak seperti BP Batam, Polri, Kementerian ATR, BPN, hingga BKPM. Apa yang direkomendasikan oleh Ombudsman. Pada dasarnya Ombudsman menemukan adanya maladministrasi yang berkaitan dengan kelalaian, penundaan berlarut, dan langkah-langkah yang tidak prosedural dalam konteks pengembangan Rempang Eco City ini. Dalam konteks ini masing-masing instansi. Terkait keberadaan kampung tua di Pulau Rempang, Ombudsman meminta BP Batam untuk melihat aturan mengenai eksistensi kampung tersebut. Yohanes menyebut proses legalisasi masyarakat yang tinggal di kampung adat di Pulau Rempang harus terhenti sejak 2004 silam. Dan kini terancam dengan adanya proyek strategis nasional. Ombudsman memastikan terus mendorong pembangunan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan prinsip hak asasi manusia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam telah menganggarkan pembangunan 1.000 unit rumah di 2024 untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City. Saat ini BP Batam telah memulai tahap pertama untuk relokasi warga terdampak melalui pembangunan 4 rumah awal. Badan Pengusaha Batam atau BP Batam telah menganggarkan pembangunan 1.000 unit rumah di Tanjung Banun, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024. Untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City. Rumah tersebut dirancang dengan tipe 45 dengan luas maksimal 500 meter persegi pada tahap pertama, serta diperuntukkan bagi sekitar 961 kartu keluarga. Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam Sudirman Saat mengatakan, saat ini BP Batam telah memulai tahap pertama untuk relokasi warga terdampak, melalui pembangunan 4 rumah awal agar masyarakat bisa melihat contoh rumah yang bakal dibangun. Sudirman mengklaim BP Batam bakal mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah dalam relokasi masyarakat terdampak. Jadi sampai hari ini BP Batam sudah memulai tahap 1 pembangunan rumah contoh. Ada 4 unit bukan rumah contoh sebetulnya, ini rumah awal yang supaya masyarakat bisa melihat. Nah, rumah itu luasnya tipenya 45 meter dan luas tanahnya per rumah per unit itu 500 meter yang akhirnya nanti oleh BPN akan diberikan sertifikat hak milik. BP Batam Sudirman mengakui pecahnya konflik agraria di Rempang Batam mengganggu jalannya investasi tahap pertama Sinyi Group sebesar Rp174 triliun. Adapun total investasi Sinyi diproyeksi menyentuh Rp381 triliun hingga tahun 2080. Adapun pemerintah menargetkan proyek strategis nasional Rempang Eco City ini harus terrealisasi di tahun 2024. Dari total 17.600 hektar lahan Rempang Eco City, luas yang benar-benar akan dikembangkan ini 8.000 hektar. Sementara di tahap pertama lahan yang akan digarap seluas 2.370 hektar. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.